bagaimana berusaha untuk menjadi seseorang yang tenang, pribadi yang lebih baik, dan bisa membawa keilmuannya nanti dengan baik. Jadi ritual tapa pendam ini sendiri pun memang diharuskan di pantai atau bagaimana? Sebenarnya kalau dibilang harus di pantai sih enggak, karena kita juga udah melakukan tapa pendam ini dari mungkin udah ada 15 tahun lebih. Dan tapa pendam ini biasanya kita lakukan di atas gunung ataupun di pinggir danau. Jadi yang mana ada tempat itu bisa untuk dilakukan tapa pendam. Tapa pendam sendiri itu tujuannya bagaimana sih? Nah, jadi tujuan tapa pendam sebenarnya banyak, dan ini juga macam-macam ya. Ada yang memang mereka tujuannya tapa pendam itu untuk penyembuhan dari penyakit-penyakit yang sulit untuk disembuhkan, mau itu medis ataupun non medis. Terus tapa pendam ini juga bisa untuk melatih ketenangan seseorang ataupun menjadi sebuah pribadi yang lebih baik, yang lebih tenang, yang lebih kalem, dan siap menghadapi kerasnya kehidupan nanti di depannya, ataupun kerasnya di saat mereka membawa sebuah keilmuan yang membuat ketenangan mereka ini terganggu. Di saat mereka sudah tapa pendam, itu berarti sudah melewati fase-fase ataupun kepedihan, kesakitan, ataupun tekanan yang amat sangat berat. Gitu. Biasanya tapa pendam sendiri itu pengukurannya dari mana ke mana gitu, jadi sampai Nah, ada dua macam cara untuk tapa pendam. Ada yang memang menggunakan kain kafan ataupun seperti orang yang mati. Itu dikubur, memang benar-benar di liang lahat. Dan ada juga tapa pendam yang menggunakan metode dikubur sebagian semua badan, tinggal disisakan hanya kepala saja, tapi dengan mata tertutup. memang harus ditutup atau bagaimana itu? Nah, gini filosofinya ada. Jadi kenapa harus mata ditutup? Di saat mereka dikubur dengan mata tertutup, mereka pasti lebih bisa. Jadi bagaimana mereka menjadi seorang pribadi yang tenang, mata tertutup tapi bisa melihat, tubuh terkunci tapi mereka merasakan kebebasan. Nah, kalau tapa pendam sendiri itu biasanya dilakukan selama berapa jam nih? Nah, kalau untuk yang pemula biasanya itu direndam selama 1 jam dan dikubur selama 8 jam. Dari mulai jam 8 sampai jam 4 subuh. Jam 8, 4 subuh. Ada hari tertentu nggak sih? Kayak misalnya Nah, kalau aku sih lebih pakemnya lebih ke purnama. Iya. Atau kalau misalkan malam Jumat nih, kayak sekarang kan hari Kamis nih, apa ya? Ya boleh-boleh aja sih sebenarnya kalau untuk mendapatkan, hanya untuk mendapatkan sebuah ketenangan ataupun, tapi kalau untuk keilmuan biasanya itu kita melakukan tapa pendam ini di saat bulan purnama. Nah, berbicara mengenai saat bulan purnama sendiri itu agar kenapa sih memilihnya di bulan purnama gitu? Nah, ini percaya nggak percaya, karena aku punya satu pakem ataupun satu guru yang mungkin udah turun-menurun mengajarkan tentang kekuatan energi di saat bulan purnama ini muncul. Bahkan ada di suatu daerah di Sumatera itu dan Kalimantan itu mempercayai purnama itu mempunyai kekuatan yang amat sangat besar. Makanya ada yang namanya mani gajah itu yang dikubur selama ribuan tahun atau ratusan tahun. Itu terjadi prosesnya itu saat bulan purnama, dan itulah yang bertuah. Jadi ada tuah lah yang kita percaya ya. Jadi orang yang sudah melakukan tapa pendam sendiri nanti akan bagaimana? Nah, biasa kan tergantung niatnya dulu. Mereka niat awalnya untuk apa? Apakah untuk pengobatan, apakah untuk ketenangan, atau untuk keilmuan. Jadi biasanya kalau untuk keilmuan itu dilakukan oleh banyak praktisi-praktisi yang sudah mumpuni. Mereka ingin mencoba tapa pendam untuk peningkatan terakhir keilmuan mereka. Untuk meningkatkan kualitas juga ya? Ya, kualitas, dan ini dianggap mereka mutus keilmuan. Jadi ini sudah selesai di tingkat terakhir. Nah, tapa pendam sendiri itu memang Aki sudah lama ya menjalankan ini? Kalau untuk tapa pendam udah sangat lama, karena filosofi yang memang saya ambil dari kejadian-kejadian yang saya alami dulu di saat mati suri, yang dimana tubuh kita hidup tapi bagaikan mati, tapi kita mati tapi kita merasa hidup. Jadi
ada filosofi yang tersimpan lah di dalam tapa pendam ini tadi. Dan orang yang sudah melakukan tapa pendam pasti pembawaannya ataupun jiwanya itu amat sangat tenang dan sangat santai. Dan pastinya berbeda dengan yang sebelumnya ya, sebelum Udah pasti dipendam gitu Iya. dengan yang setelahnya. Pasti afternya itu dia bakal efeknya itu banyak gitu ya, tentang Iya, benar pembawaan dirinya, tentang apa segala macam gitu ya. Nah terus juga biasanya nih di Pelabuhan Ratu ini ya, apa sih yang spiritual dan supernatural Nah. biasa sering lakukan gitu sih? ini dia. Jadi banyak sebenarnya spot-spot ataupun tempat-tempat yang dianggap keramat di Pelabuhan Ratu ini. Salah satu ataupun salah banyaknya. Ini ada Karanghawu. Karanghawu itu ada dua lagi, terbagi dua. Itu ada seperti makom di sana. Mungkin nanti kita bakal jejak spiritual ke sana. Terus ada juga di bawahnya itu kenapa disebut Karanghawu? Dikarenakan ada karang yang membentuk tungku masak. Oh, Jadi karang lobang 7 itu, terus di bawahnya itu bisa air masuk. oh, jadi disebutnya Karanghawu ya. Karanghawu itu tungku tempat masak gitu. Terus ada juga di sini yang amat sangat banyak orang datangi, tapi dan ini lebih wow-nya lagi, yang datang ke tempat ini orang-orang yang memang udah dianggap satu penguasa, kedua bisa jadi ini artis, dan ada lagi banyak lagi dari kalangan pengusaha-pengusaha yang datang ke sana, dan mereka mempercayai kamar 308 di Grand Ina Samudra Beach ini bisa mengabulkan semua permintaan ataupun doa-doa mereka. Jadi biasanya orang pada datang ke Pelabuhan Ratu itu tujuannya ke situ ya, Kian? Ya, paling banyak ke sana sama Karanghawu. Karanghawu. Nah, karena kalau kita masuk ke Grand Ina Samudra Beach itu mungkin biayanya agak sangat besar, tapi banyak juga orang-orang yang mungkin nggak bilang nggak mampu sih, mampu, cuman karena malas mengeluarkan kocek yang besar, mereka ya cukuplah di Karanghawu gitu. Karena di Karanghawu ini banyak juga cerita-cerita tentang Ibu Ratu Pantai Selatan ini tadi. Jadi cerita mistis kentalnya memang berada di pusat itu ya, dia Ya, di Pantai Karanghawu itu. ya, juga mereka itu untuk datengin ataupun berdoa meminta sesuatu ataupun meminta hajatnya melalui perantara Bunda Ratu Kidul tadi. Biasanya di Karanghawu pun itu yang paling sering nih diritualkan itu ketika malam pukul berapa itu? Kalau untuk di Karanghawu itu nggak pernah kosong. Jadi tiap hari itu selalu ada yang datang, selalu ada yang berziarah ke sana. Mereka ya berdoa meminta sesuatu ataupun ada hajat-hajat tertentu lah. Karena dulunya banyak sih sebenarnya cerita tentang Karanghawu ini ataupun makam Ibu Ratu di sana itu simpang siur. Dari kita pernah wawancara juga keempat kunciannya, dan itu agak berbeda ceritanya. Nah, ini beda-beda ya. Ya, cuman kan kenapa bisa rame karena dulunya Pak Soekarno sebagai panutan orang-orang rakyat Indonesia juga sering datang ke sana. Bahkan ada di sana yang membentuk seperti kursi Soekarno. Ya, sejarahnya seperti itu ya. Ya, dan Hotel Grand Ina Samudra Beach juga itu dipercaya kamar 308 ini itu dulunya bekas kamar Pak Soekarno. Ya. Ini bukan petilasan ya, apa sebutnya? Mungkin dulu beliau istirahat dan tapak tilas di sana lah. Dan beliau mendapatkan sebuah petunjuk ataupun sebuah mimpi didatangi oleh Ibu Ratu. Makanya disebutnya kamar 308. Kamar 308. Dan sehingga dari mimpi beliau meminta seorang pelukis terkenal itu melukiskan wajah Bunda Ratu itu tadi, yang berada di Pelabuhan Ratu, yang ada di kamar 308. Mungkin sejarahnya juga Pelabuhan Ratu karena itu kali ya. Iya, nanti kita mungkin bakal dapat cerita lah di Nanti sana. akan cerita lagi ya. Di kamar 308 itu sendiri ya. Biasanya Aki kalau ritual di sana tuh apa nih? Siap datang ke pantai Kalau untuk datang ke kamar 308 itu biasanya ya pasti setiap malam Jumat ataupun malam purnama. Nah, itu pasti datang
datang, suro juga datang, malam tertentu lah, ataupun ada hajat-hajat khusus yang dari klien ataupun permintaan klien ini ada ritual khusus, mungkin saya langsung ke sana. Dan juga biasanya itu rata-rata malam ya Ki ya. Kalau kayak pagi-pagi kayak gini tuh jarang ya. Karena kalau pagi ataupun siang ataupun sore gitu, itu biasa ada Feelnya kurang ya. satu feel, kedua cahaya dari luar itu terang banget. Oh gitu ya. Jadi kayak nggak fokus mengganggu Kayak nggak dari fokus, dia buat ritual. Biasanya malam ya Ki ya. Biasanya malam. Apa jam 12 malam atau jam berapa? Nah, kalau untuk jamnya sih biasa lepas dari jam sisa. Jadi lepas dari jam 8 itu biasa kita ritual di sana. Terus juga biasanya ada apalagi nih di Pelabuhan Ratu ini kan paling eksotiknya kan terkenal dengan di Jawa Barat ya Ki ya. Kalau Ya. di Jawa Barat itu kan di Pelabuhan Ratunya Nabi itu kan. Saya juga melihat ini memang luas sekali ya. Itu dari Pantai Karanghawu, terus ada pantai apa lagi nih Ki yang banyak. Pantai banyak sekali. Jadi kayak di ujung sana ada Sawarna, ada juga Puncak Habibie, terus ada juga Cipanas tempat rendam orang air panas itu. Jadi ada air panas muncrat dari bumi itu keluar ke air mancur. Terus ada lagi yang dekat sini itu kayak perkampungan yang masih memegang erat kayak tradisi Tradisi masyarakat ini yang ya kayak Baduy gitu. Jadi sampai mereka itu tradisinya itu bertani dan itu mempunyai cara-cara yang unik banget dan klasik banget gitu loh. Nah, terus ada juga mungkin di ujung sana kita Belakang kita ya, Ki ya? 1 jam dari sini itu ada namanya loji. Oh, apa itu? Wihara Loji. Oh, wihara ya. Loji itu dibuat oleh orang Thailand. Dan di situ lengkap ada dari semua tradisi kayak Semar, Cina, pokoknya ada raja-raja Jawa itu ada semua di situ. Wali Songo itu ada. Terus ada juga di sana tempat kayak pemujaan ratu juga. Di sana ruang ratu. Mungkin mereka mengkonsep semua itu digabung di satu tempat gitu. Di tempat yang namanya loji. Loji ya, itu keren. Itu juga biasanya banyak sekali ya yang pada datang ke loji itu ya, Ki ya. Banyak Untuk ritual, untuk bayang, Ya. untuk lain-lain karena memang satu tempat tapi memang banyak sekali negaranya gitu. Seperti tadi ada dari bermacam-macam lah gitu ya intinya. Nah, biasanya nih Ki, kalau Aki kesini itu ritual tanpa pendam apa Aki juga ikut pendam atau bagaimana nih? kalau untuk ritual ataupun meditasi tapa pendam, jadi dulunya kita membuat konsep itu tafakur alam. Jadi kita tafakur alam itu dengan kungkum duduk meditasi menghadap ombak, bagaimana kerasnya ombak, kita tetap santai, tetap tenang, tetap kalem. Jadi seperti filosofi lukisan di Ratu, beliau tersenyum sambil tangan seperti ini, terus di belakangnya ombak yang amat sangat besar, tapi beliau masih bisa tersenyum. Jadi ambil filosofi yang enak aja. Jadi menyesuaikan gitu ya. Oke, berbicara mengenai tentang pantai selatan. Ya, benar nggak sih mitos atau fakta ketika di laut pantai selatan itu katanya tidak boleh memakai baju